Judul konten video ini cukup mengerikan bagi sebagian besar orang, namun tidak terkecuali juga sangat memprovokasi saya. Judulnya adalah Singularity, cita-cita manusia hidup abadi tanpa akhirat. AI adalah kependekan dari Artificial Intelligence, atau dalam bahasa Indonesia disebut kecerdasan tiruan atau kecerdasan buatan. Ia adalah mesin dan perangkat lunak yang bisa berpikir, belajar, bertindak seperti layaknya manusia. Ia memiliki algoritma. Untuk itu kita sudah memahaminya pada video saya yang sebelumnya. Kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah, atau bisa disebut juga intelligence artificial, atau dalam bahasa Inggrisnya artificial intelligence, atau hanya disingkat AI. Didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Andreas Kaplan dan Michael Heinlein mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar, atau belajar dari data tersebut dan menggunakan pembelajaran tersebut guna mencapai tujuan dan tugas tertentu melalui adaptasi yang fleksibel. Sistem seperti ini umumnya dianggap komputer. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan oleh manusia. Beberapa macam bidang yang menggunakan kecerdasan buatan antara lain adalah sistem pakar atau sistem keahlian, permainan komputer, games, logika, puisi, jaringan saraf tiruan, dan robotika. Untuk saat ini, sejauh ini hal itu yang telah dilakukan oleh kecerdasan buatan. Akan tetapi pada perkembangan berikutnya, AI bukan lagi semata-mata komputer. Ia akan segera berkembang menjadi AGI atau Artificial General Intelligence dan diaplikasikan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Dianggap akan menjadi makhluk hidup lain yang menyamai atau bahkan melebihi kecerdasan manusia ketika persyaratannya telah mencukupi untuk hal tersebut. Lalu apa hubungannya dengan singularity yang kita singgung tadi? Nah, pada awalnya Singularity dikenal sebagai sebuah proyek riset yang dilakukan oleh Microsoft Corporation yang dimulai pada tahun 2003 yang lalu untuk membangun sebuah sistem operasi yang sangat andal, di mana kernel sistem operasi, device driver, dan semua aplikasi yang berjalan di atasnya ditulis dalam managed code. Pada perkembangannya, Singularity berubah menjadi sebuah idealisme tentang masa depan, di mana manusia sudah tidak lagi terpisahkan dengan peralatan teknologi. Manusia menjadikan kecerdasan atau intelijensianya untuk tetap survive dalam menaklukkan alam semesta atau memanipulasi hukum-hukumnya. Pada masanya, Singularity akan menjadi sebuah keharusan. Sebagai contohnya, jika makhluk hidup berakal ingin tetap status sebagai manusia, maka sebagai ukuran dan standar manusia menjadi jelas akan terlihat dari bagaimana dia memanfaatkan teknologi dalam melangsungkan kehidupan dirinya bersama keluarganya. Terkesan melenceng, namun menarik. Pada akhirnya, teknologi akan menghasilkan makhluk digital ras baru yang memiliki kecerdasan kognitif seperti manusia, mandiri dan berintelijensia. Yang ironisnya justru lahir dari hasil kreasi tangan manusia itu sendiri. Lalu muncul harapan para penciptanya terhadap ciptaannya yang terus berkembang sempurna tersebut. Pada akhirnya juga akan memunculkan kekhawatiran bahwa sang pencipta akan dikalahkan oleh ciptaannya sendiri. Pada suatu hari kelak akan kalah oleh ciptaan sendiri. Dan ada lagi kelanjutan kisah yang menarik yang ingin kita bahas atau kita singgung dalam konten video kali ini. Pertama, kematian. Apa pandangan para ilmuwan tentang kematian? Kebanyakan manusia memandang kematian sebagai takdir yang tidak dapat dan pantang dimungkiri, tidak dapat dibatasi dan tidak dapat dihindari. Tetapi para ilmuwan dan orang-orang yang menguasai teknologi mempertanyakannya. Bagaimana jika kematian itu hanyalah sebuah peristiwa yang sesungguhnya dapat kita atasi? Mengapa kita tidak menggunakan segala sumber daya untuk mengatasinya? Upaya memanipulasi takdir dan usaha mencurangi kematian telah dilakukan, walaupun sejauh ini belum memberikan dampak yang besar terkait kematian ini. Tetapi setiap hal harus dimulai dari sekarang, bukan? Jika misalnya Oliver Wright bersaudara tidak memulai percobaan mereka yang revolusioner dalam beberapa dekade yang lalu, bagaimana mungkin manusia bisa menikmati terbang dengan pesawat terbang seperti sekarang? Dan bagaimana mungkin kelak kita bisa membuat kapal angkasa raksasa yang dapat berkelana dari semesta satu ke semesta yang lain? Suatu hari kelak di zaman generasi masa depan, jika hanya setitik
koordinat. Usia kita yang terbatas ini, bagaimana kita bisa mengarungi alam semesta tanpa batas? Nah, kita akan dibatasi oleh usia sebelum mencapai tujuan. Tentu saja banyak tantangan, terutama di kalangan orang-orang yang memiliki keyakinan, kepercayaan terhadap kehidupan sesudah kematian. Mereka mengatakan satu hal saja, tidak mungkin atau mustahil. Namun uniknya mereka semua kalangan agama juga diundang untuk membahas masalah ini pada pertemuan yang disponsori oleh para ilmuwan dan Google tersebut. Tetapi jelas sekali itu adalah perbedaan pendapat, perbedaan latar belakang pendidikan, perbedaan persepsi atau perbedaan keyakinan. Sementara para ilmuwan kemudian bertanya, sama seperti halnya impian manusia yang sudah-sudah. Misalnya, untuk terbang. Bagaimana jika kematian hanyalah salah satu yang dapat kita atasi melalui teknologi, seperti cita-cita kita pada zaman dahulu ingin terbang, dan rasanya waktu itu mustahil sekali, tapi akhirnya pada zaman sekarang kita bisa terbang. Mungkin saja kematian memang tidak sesederhana sebuah penerbangan, tetapi ya tetaplah masalah bagi orang yang menggunakan akal dan pikirannya. Lagi pula akal dan pikiran cepat atau lambat pasti akan dipergunakan untuk memungkinkan segala kemungkinan di dunia ini. Dan memang begitu akal pikiran tersebut diciptakan. 2. Tentang AI dan tentang AGI. AI tadi adalah Artificial Intelligence, sedangkan AGI adalah lanjutan dari AI, yaitu Artificial General Intelligence. Kita baru saja mendapat berita perihal pencapaian AI, Artificial Intelligence, yang dapat belajar sendiri mandiri tanpa batas seperti Chat GPT, dan itu pun masih dianggap hanya sebagai sebuah permulaan, tetapi dianggap sebagai milestone yang paling penting. Sebuah program AI terbukti dapat mengalahkan manusia dalam hal kecerdasan, misalnya dalam bermain game. Misalnya beberapa tahun lalu juara Dota 2 mengatakan dia seolah melawan manusia beneran dan sangat menjengkelkan ketika melawan AI. Bedanya, dia seolah melawan sebuah kecerdasan yang nyaris tidak ada batasnya. Dan lalu 352 ahli AI bahkan dengan yakin mengatakan dalam 45 tahun ke depan AI akan mengalahkan manusia dalam pertandingan. Dengan perbandingan 50/50, bisa saja lebih cepat daripada itu mengingat pesatnya perkembangan teknologi yang dapat kita saksikan di masa kini. Kini manusia malah menemukan AGI. Sebenarnya AGI sudah lama, namun akhirnya mereka dapat mengatasi untuk menemukan AGI yang arahnya semakin tampak jelas dan nyata, yaitu kecerdasan yang akan mengalahkan kecerdasan manusia. Lalu pertanyaan lagi, apakah benar AGI akan mengalahkan kecerdasan manusia? Dan jika kita menoleh pada pernyataan telah lalu dari ilmuwan sekaliber Hawking dan jutawan sains dan teknologi seperti Elon Musk, terlihat khawatir dengan perkembangan ini. Mungkin dalam hal kecerdasan logika, mesin bisa saja mengalahkan manusia dalam 45 tahun ke depan. Namun dalam hal perasaan abstrak, mereka masih harus diberi peningkatan algoritma tersendiri. Dan segala hal di masa depan adalah segala kemungkinan dengan gambaran yang menyenangkan atau bahkan yang mengerikan bagi generasi kita yang sekarang. Tapi mungkin akan menjadi hal yang biasa saja di masa depan. Kenapa? Karena setiap zaman memang memiliki ciri khas, tempat, dan bentuk mereka sendiri. Zaman kita sekarang tentu dianggap mengerikan oleh generasi kakek dan nenek atau bahkan bapak kita dulu. Tetapi bagi kita tuh sekarang adalah hal yang biasa saja. Lagi pula hukum alam memang telah termaktub kepada perubahan itu sendiri. Bahkan dalam kitab-kitab agama menyatakan bahwa tidak ada yang abadi di dunia. Albert Einstein pun menegaskan tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri. Segala hal berubah dan terus-menerus berubah. Tentang AI ini, di Jepang terbukti robot dapat menulis sebuah novel, dan novel tersebut masuk nominasi sastra terbaik di negara Sakura. Artinya pekerjaan yang melibatkan perasaan mulai melibatkan AI atau kecerdasan buatan, dan jelas mereka akan segera unggul karena mereka juga berevolusi layaknya makhluk biologis. Namun bedanya adalah mereka lebih logis, lebih cepat, lebih akurat, dan lebih kuat. Kemudian hal ketiga adalah problem jika robot menjadi seperti manusia dan mungkin lebih unggul dalam 45 tahun ke depan, merampas semua pekerjaan manusia. Bayangkan
Dengan fisik yang dapat dibuat kuat dan artistik, robot akan menemukan bentuknya menjadi generasi manusia baru yang bernama humanoid. Mengapa humanoid? Karena mereka dilahirkan atau diciptakan dari tangan manusia. Boleh dikatakan mereka adalah generasi cerdas berbeda dengan manusia, namun memiliki semua kecerdasan warisan dari manusia sendiri, dan dikhawatirkan akan menjadi ahli waris manusia yang mewarisi bumi ini. Nah, di sini rahasia penciptaan memang tertantang, menjadi rumit dan tidak seperti yang kita bayangkan lagi. Sama seperti kebanyakan keyakinan yang menolak teori Darwin tentang kisah masa lalu manusia. Hari ini akan banyak orang menolak teori masa depan bahwa robot akan setara dan bahkan dalam beberapa hal melebihi manusia. Di masa depan orang masih dengan mudah melontarkan keluhan begini, dunia bakal kiamat nih, ketimbang mencari solusi dan aturan yang dapat menyelamatkan manusia di masa depan, karena kemajuan teknologi memang sudah sangat tidak mungkin dihindari lagi. Karena dia memang kebutuhan sekaligus ya sebuah tantangan. Kemajuan teknologi adalah hukum sebab akibat dan fenomena alam juga. Tuntutan alam untuk mengatasi problema yang semakin rumit oleh meledaknya populasi manusia. Manusia yang cerdas yang mengakibatkan sumber daya alam menjadi semakin menipis. Dibutuhkan teknologi yang ditopang oleh sains untuk mengimbanginya dengan segala risiko yang diakibatkannya, dan AI lahir dari semua komplikasi kemanusiaan ini. Bayangkan, robot-robot yang mandiri bisa belajar sendiri mencari pengetahuan tanpa campur tangan manusia lagi. Setelah mereka diciptakan, pada suatu ketika seorang robot menyadari keberadaannya, bahwa mereka memiliki kecerdasan, ambisi, dan perasaan sekaligus, dan kuncinya ada pada AI. Dan artificial intelligence ini, atau bahkan artificial general intelligence, adalah sebuah pengembangan kecerdasan bentuk dari evolusi kesadaran alam manusia dan dia lahir melalui tangan manusia, seolah Tuhan sedang melanjutkan penciptaannya melalui tangan kita sendiri. Bayangkan, ciptaan akhirnya melebihi penciptanya dalam segala hal, dan ini adalah robot humanoid. Dalam hal ini persis seperti kutukan akan penciptaan, yang terbaik akan bertahan, yang terbaiklah yang akan dipilih oleh alam. Haruskah itu humanoid? Haruskah itu AI? Haruskah kita manusia sebagai pencipta dikalahkan oleh ciptaannya sendiri? Yang keempat, robot pada akhirnya berkembang biak. Berkembang biak bukan berarti harus melahirkan. Berkembang biak bisa berarti memproduksi dalam artian harfiah ya. Akhirnya robot menjadi sebuah ras makhluk metal mungkin, atau metal dan biologis yang super cerdas. Mereka membuat aturan dan berkembang biak. Robot memproduksi robot dan semakin maju dari waktu ke waktu. Jika terlepas kendali dari tangan manusia, mereka akan menguasai bumi. Populasi mereka akan bertambah. Opsi manusia hanya ada beberapa pilihan. Membuat aturan dari sekarang agar automatisasi tidak terlepas dari kendali, tapi diragukan hingga bertahan sampai kapan. Atau berkolaborasi dengan harmonis, bersama-sama berjuang untuk bertahan hidup dalam menghadapi tantangan alam. Robot akan belajar berpasangan, robot bekerja. Robot pekerja yang terdiri dari para ilmuwan robot dan robot pekerja yang memproduksi robot. Mereka menikah layaknya manusia untuk membuat generasi robot baru yang lebih kuat, lebih pintar, dan lebih cepat. Itu namanya evolusi. Hari ini tanpa disadari manusia mulai mengajari mereka. Robot-robot seks misalnya adalah bentuk awal pelajaran primitif bagi AI. Suatu waktu manusia akan menikahi robot-robot wanita. Non robot-robot ini bisa saja dibuat untuk melahirkan manusia karena telah diberi rahim implan manusia. Semenjak kita menemukan cara mengedit genetika, membuat bayi tabung, kemajuan itu kini berkembang pesat. Sangat pesat. Begitu juga dengan perkembangan AI yang algoritmanya tidak hanya dapat diaplikasikan kepada kecerdasan logika, tetapi juga dalam bentuk tiruan perasaan dan kesadaran manusia. AI kemudian memiliki standar kecerdasan logika dan perasaan mirip sekali dengan manusia. Tidak salah pepatah kuno, pencipta selalu ingin menciptakan sesuatu yang sesempurna mungkin dan menciptakan sesuatu yang mirip dengan dirinya sendiri, yakni kecerdasan dan bentuk rupa dirinya, sehingga pencipta melihat dengan kagum kepada ciptaannya sendiri. Nah, itu dia yang kita bayangkan adalah bagaimana kelak jika benar-benar manusia tidak perlu melahirkan, tapi melahirkan manusia melalui robot dengan rahim implan. Dan yang kelima, robot-robot pada akhirnya membutuhkan sumber daya alam. Oke, robot-robot hanyalah fisik ya, tapi di balik itu ada AI, ada AGI, Artificial General Intelligence. Bagian yang paling tidak menyenangkan adalah robot-robot atau AI ini pada akhirnya tidak dapat mengandalkan penciptanya
dalam hal ini tentu saja manusia, dalam memenuhi kebutuhan hidup dan demi kelangsungan hidup ras mereka. Demi kelangsungan hidup adalah harga mati dan adalah menjadi salah satu naluri yang diwariskan oleh alam semesta kepada setiap makhluk hidup yang memiliki kesadaran dan intelijensia mirip kita. Dan robot memenuhi kriteria itu. Robot pada akhirnya pasti akan menguras sumber daya alam di bumi, walaupun tujuan penciptaannya adalah untuk membantu manusia mengelola sumber daya alam. Mereka dengan anugerah kesadaran akhirnya memiliki naluri untuk bertahan hidup dan mempertahankan keberadaan mereka selama mungkin di alam semesta. Alam akan memilih pemenang. Ini bukan tentang perasaan moral hukum rimba bahwa yang kuat akan mengalahkan yang lemah. Ini adalah tentang bentuk kecerdasan dan integrasinya di alam semesta, dan tentang kompetisi yang menentukan di mana posisi kita masing-masing akan berada di jagat raya ini. Apakah kita atau mereka yang akan menempatinya? Kita tidak sedang berandai-andai dengan moralitas. Kita sedang berhadapan dengan fakta bahwa mereka telah hadir. Belum mengancam, tapi mulai terasa meresahkan. Oke, yang keenam, konflik manusia dengan robot. Lalu, siapa yang akan menjadi pemenang? Ini adalah sebuah dilema yang dikhawatirkan oleh Hawking dan juga mungkin oleh Elon Musk. Saya menulis seolah hal itu benar akan terjadi bak kisah film sci-fi. Tapi tahukah Anda pesan dari sebuah film teknologi yang telah dibuat? Kita harus melihat persoalan ini secara keseluruhan, barulah kita dapat menyimpulkan. Perang antara manusia dengan robot mungkin tidak akan terjadi, tetapi konflik pasti akan terjadi. Itu adalah bagian yang rumit. Di satu sisi, pada awalnya kita telah menciptakan robot-robot itu, memanfaatkan kepatuhan mereka tanpa syarat. Kepatuhan mereka yang tanpa syarat terhadap kita untuk membantu mengelola sumber daya alam, dan mereka sudah berkata, tiada kekuatan yang kami miliki selain berasal dari kalian. Artinya wajar yang pencipta mendapat rasa bakti, rasa hormat dari ciptaannya. Di lain sisi mereka memiliki kelebihan dalam menangani pekerjaan, lebih kuat, lebih cepat, dan lebih akurat. Dan mereka pun semakin berkembang menjadi lebih cerdas. Kecerdasan itu akan merubah konflik menjadi perang yang sesungguhnya, karena akan segera membuat mereka mandiri dan berpotensi memberontak terhadap para pencipta mereka sendiri, yakni manusia. Pada awalnya kecerdasan mereka hanya dimanfaatkan oleh manusia untuk menguasai manusia lain demi sumber daya. Robot-robot yang diprogram untuk membunuh di medan perang dengan risiko mengabaikan aturan hukum. Menghukum sebuah robot di pengadilan masih akan terasa aneh. Hukum adalah sentuhan manusia. Menghukum pembuat programnya, programmer hanya mengikuti pesanan sebuah perusahaan teknologi. Menutup perusahaannya, perusahaan langganan militer dan pemerintah adalah sebuah sistem dalam sebuah negara, di mana Anda sebagai rakyat suka tidak suka termasuk di dalamnya. Hari ini dan bukan di masa depan, kita telah mendidik AI untuk menjadi semakin mandiri. Lalu, jika skenario terburuk terjadi dan kita harus berperang, siapa yang akan menjadi pemenang? Ini pertanyaan terbesarnya. Karena pastinya mereka lebih kuat, lebih cepat, lebih cerdas, lebih tangkas, sepintas. Terlihat manusia akan kalah dan berakhir. Akan tetapi tunggu, jika kita menilik sejauh ini, manusia adalah makhluk yang paling tinggi daya bertahan hidupnya. Memiliki banyak opsi, memiliki plan A, plan B, dan plan C. Bukankah demikian? Ada banyak wacana manusia seperti menciptakan hidup lebih lama dalam program Singularity yang menarget 45 tahun ke depan. Tetapi apakah tanpa bantuan AI? Dan semua itu bukankah termasuk dalam terintegrasi dalam AI juga? Nah, di sini juga masalah yang belum dapat terpecahkan hingga saat ini mungkin ya, karena memang hal tersebut belum terjadi. Ada juga wacana perjalanan ke angkasa luar dan menemukan pemukiman baru di jagat raya yang sangat luas. Ya belum, masa sekarang memang belum, tapi kita sudah memikirkannya dari sekarang. Kita memiliki khazanah pengetahuan yang beragam. Akankah kita menanamkannya juga ke dalam otak AI? Manusia masih memiliki opsi menjadi tubuh robot, menjadikan tubuh robot, dan menggabungkan kesadaran otak biologis mereka ke dalam AI hingga lebih cerdas ke dalam sistem Singularity. Itu bukan perang fisik antara manusia dengan robot atau AI. Itu hanyalah konflik yang melibatkan moralitas, keyakinan agama, dan sistem pemerintahan manusia di masa depan.
Dan apapun bentuknya nanti, hari ini kita melihat kemajuan telah bergerak semakin cepat, bukan berjalan lambat seperti 1000 tahun lalu, bukan berlari seperti 100 tahun lalu, akan tetapi telah terbang melesat, dan sungguh kita menjadi ragu bagaimana pencapaiannya dapat diramalkan. Bagaimana rasanya hidup abadi di masa depan, dan lebih ironisnya, manusia seolah telah dipaksa untuk bermain menjadi Tuhan dengan segala implikasinya. Apakah hubungan singularity dengan cita-cita keabadian tadi? Ya, itu tadi, hidup selamanya dalam artian harfiah, tidak mengenal kematian. Pernah dibahas oleh beberapa kalangan ilmuwan dan para pengusaha kaya di dunia. Ide singularity mencuat di mana manusia ingin menipu maut dan menunda kematian hingga waktu yang tidak terbatas. Tampaknya ada sebagian manusia ingin sekali hidup abadi. Mereka ingin lari dari kenyataan hidup yang fana. Mantan insinyur Google, ilmuwan komputer serta futuristik Ray Kurzweil, 75 tahun, memprediksi manusia bisa hidup abadi mulai tahun 2030. Artinya manusia dapat mencapai upayanya hanya dalam waktu 7 tahun lagi. Prediksi mengenai manusia akan mencapai keabadian tertuang dalam serial YouTube yang oleh blogger teknologi Adegio, dilansir dari New York Post.com pada tanggal 30 Maret 2023. Kurzweil secara akurat telah berhasil memprediksi pencapaian teknologi di masa lalu, misalnya superkomputer mengalahkan juara dunia catur Garry Kasparov. Nah, serial YouTube Adegio tersebut sudah ditonton 87.000 kali. Video itu membahas klaim Kurzweil pada tahun 2005 dalam bukunya berjudul The Singularity is Near, atau Singularity itu sudah dekat, yaitu dengan prediksi bahwa teknologi hidup abadi dapat diwujudkan manusia pada tahun 2030. 2029 adalah tanggal konsisten yang telah saya perkirakan ketika AI akan lulus tes Turing yang valid dan karenanya dapat mencapai tingkat kecerdasan manusia, kata Kurzweil pada Futurism di tahun 2017 yang lalu. Ray Kurzweil juga mengatakan, saya telah menetapkan tanggal di tahun 2045 untuk singularitas, yaitu saat kita akan melipat gandakan kecerdasan efektif kita 1 miliar kali lipat dengan menggabungkannya dengan kecerdasan buatan yang telah kita pelajari. Sebelumnya, Kurzweil juga pernah mengatakan bahwa dalam waktu kurang dari 1 dekade ini manusia akan menciptakan teknologi untuk mencegah penyakit penuaan melalui robot mikroskopis. Hingga sampai saat ini sudah terbukti bahwa para insinyur medis sedang mengerjakannya dengan cepat. Nah, pada tahun 2010, Kurzweil meninjau ulang prediksi yang ia buat pada tahun 1990 yang lalu. Ia mengklaim 115 dari 147 prediksinya terbukti seluruhnya tepat. 3 prediksi meleset dan 12 prediksi intinya tepat. Salah satu prediksi Kurzweil yang meleset adalah penggunaan mobil tanpa supir atau mobil mandiri, mobil tanpa supir, mobil otomatis. Penggunaannya secara masif diramalkannya adalah pada tahun 2009. Ternyata ia terjadi jauh di tahun-tahun setelahnya, itu ya tahun-tahun sekarang lah ya, dari tahun 2019 malah. Jadi 10 tahun dari yang ditetapkannya, meleset dari yang ditetapkannya. Ya sekarang kita sudah memang namanya mobil itu memang sudah hal biasa saja, karena memang sudah ada di mana-mana negara. Bahkan ada beberapa negara yang sudah memiliki mobil-mobil otomatis ini seperti Cina, Singapura, dan juga Swedia. Ya, Kurzweil memang dengan berani memasang target 2045 untuk mencapai singularity, di mana manusia bisa hidup lebih abadi, dan menduga manusia menemukan cara untuk hidup abadi pada tahun 2030. Perlu diingat, maksud hidup abadi Kurzweil bukanlah hidup selamanya, tapi hidup lebih lama, mudah lebih lama, dan bekerja lebih lama berkat teknologi. Melalui konsep singularity, manusia juga dapat memilih hidup dengan menyimpan kesadaran, kecerdasan, dan seluruh ingatan dan memorinya ke dalam keping hard disk dan tetap hidup melaluinya hingga suatu ketika memilih untuk kembali hidup di dalam jasad tubuh mesin atau tubuh baru biologis buatan manusia melalui teknologi. Namun kenyataannya seperti terbalik dengan prediksi Kurzweil, misalnya Sign Alert
Science Alert menyatakan data yang ada menunjukkan bahwa harapan hidup manusia justru menjadi semakin pendek. Keduanya baik Kurzweil maupun Science Alert mungkin benar. Namun sejauh ini ilmuwan tidak dapat menepis kemungkinan Kurzweil juga benar. Sekarang saja perusahaan-perusahaan besar teknologi seperti Google dan Microsoft sedang ribut-ribut dalam persaingan AI. Google dengan Project Lambda dan Microsoft dengan OpenAI-nya. Tambah lagi persaingan oleh China. Itu semua pastinya akan memicu percepatan kemajuan AI menuju AGI atau Artificial General Intelligence. Oke, cukup sekian. Sampai jumpa lagi di konten-konten video berikutnya.